Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada hari ini. Pemanggilan Kemendikbudristek juga berkaitan dengan adanya dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nisrina, apa saja yang dibahas dalam rapat Komisi 10 dengan Kemendikbudristek? Egan dan juga pemirsa, hari ini Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kemendikbudristek, di mana rapat ini berlangsung di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Tadi rapat dimulai sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Rapat dihadiri oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim serta juga anggota dan pimpinan dari Komisi 10 DPR RI. Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat kerja kali ini. Yang pertama tadi adalah terkait dengan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2021, serta juga akan membahas terkait dengan rencana penggunaan anggaran pendidikan tahun depan, serta juga program kerja yang nantinya akan dilakukan oleh Kemendikbudristek di tahun 2023. Dalam rapat kerja kali ini juga membahas dan menyinggung terkait dengan penanganan perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Unila tahun ajaran 2022. Dalam hal ini tadi Komisi 10 yang diwakili oleh Ketua Komisi 10 Syaiful Huda meminta tanggapan dari Kemendikbudristek terkait dengan hal ini, dan tadi dijawab langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa pihaknya tentu sangat kecewa dengan adanya kasus ini dan telah melakukan sejumlah langkah-langkah progresif untuk nantinya minimalisir agar kejadian serupa ini tidak terjadi atau terulang di kemudian hari. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk penanganan perkara ini. Yang pertama adalah menugaskan pihak eselon 2 dari Kemendikbudristek untuk menjadi pelaksana tugas rektor di Unila, karena hal ini perlu diambil menilai bahwa apabila nantinya mengambil wakil rektor Unila sebagai pengganti rektor di Unila, ini tentu akan sulit dalam menuntaskan perkara yang sedang berlangsung. Selain itu juga akan sulit dalam mengembalikan kepercayaan publik. Dan tidak hanya itu, sejauh ini Kemendikbud sudah melakukan sejumlah langkah-langkah terkait dengan pendalaman sejumlah pihak dan juga melakukan evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Dan Nadiem tadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas, terukur dan juga nyata terkait dengan penanganan perkara ini. Tidak hanya ini dilakukan oleh KPK, namun juga akan diselidiki internal dari pihak Kemendikbud. Dan tadi juga Komisi 3 menanggapi bahwa dengan adanya kasus dugaan suap gratifikasi di Unila ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikbudristek serta juga perguruan tinggi di seluruh Indonesia terkait dengan penerimaan jalur mahasiswa baru untuk jalur mandiri. Ini tentu menjadi kebijakan masing-masing dari perguruan tinggi di Indonesia dan ini harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa ini tidak terulang. Dan kita ketahui bahwa KPK sebelumnya telah menetapkan Rektor Unila sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Unila tahun ajaran 2022, yaitu Karomani, serta juga ada 3 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan, yaitu Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Ketua Senat, dan juga pihak swasta yang diduga ini pemberi suap. Dan dalam perkara ini, Karomani diduga telah menerima suap sebesar 5 miliar dari para calon atau orang tua calon mahasiswa baru di Unila. Sampai dengan saat ini, rapat masih berlangsung di Komisi 10 DPR RI. Kita akan lihat nantinya seperti apa evaluasi dan juga rekomendasi yang diberikan dari pihak Komisi 10 DPR RI, serta juga bahan-bahan yang menjadi bahan evaluasi dari pihak Kemendikbudristek dalam penanganan perkara ini. Untuk sementara demikian, Egan.